Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang masih mengkaruniakan kehidupan kepada kita semua, sehingga malam ini setelah maghrib ini Allah mudahkan langkah kaki dan ayungan tangan kita untuk bertakziah di rumah almarhum Bapak Saparudin dan keluarga besar. Semoga ayungan tangan dan langkah kaki kita semua Allah nilai sebagai ibadah dan amal soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawatu Rabbi wa salam, selawat dan salam kita semua semoga Allah sampaikan pula buat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Habiballah, wassalamu alayka ya Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pentakziah rahimani wa rahimakumullah, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, cerdik pandai tongko masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, sebagaimana yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Bapak RW dan juga saya sebagai pembawa acara. Kata Nabi, kafa bil mauti mau'izah atau wa'izah, cukuplah kematian itu bagi kalian sebagai iktibar, sebagai pelajaran. Saya mengusulkan sebagaimana tadi saya dibisikkan oleh Ustadz Muhammad Taufik. Mana Ustadz Muhammad? Oh, lagi keluar ya. Saya tercengang juga dan bagus sekali. Jangan ditutup dulu Ustadz. Kalau perlu kapan itu kelihatan. Saya usulkan Pak RW, andai kata ada yang meninggal, ya takutlah sampai mati lah, takutlah biarlah kok den bogilah mati dulu, jangan ditutupi dulu, nampak pocong tuh di dalam keranjang, biar nampak. Soalnya selama ini banyak di antara kita yang bertakziah tidak tersentuh, walaupun ustadz lah dari hati menyampaikannya kan, dan mokok ya tuh, dan golak aja. Tapi kalau nampak gitu saudara kita terbujur di kain pocong istilahnya kan, kain kafan itu, setidaknya tergugah juga hati kita bahwa besok mungkin kita, lusa mungkin saudara kita atau istri kita dan anak-anak kita. Itu saran saya Pak RW. Kalau bisa kita jalankan, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin persiapan dulu, enggak apa-apa juga. Tapi baik menurut saya, makanya saya sampaikan tadi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, remaja, mati sekarang enggak pakai nunggu tua, ya. Mati sekarang tidak nunggu sakit, dan mati pun tidak menunggu ada koroni atau corona. Idza jaa ajaluhum, apabila datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau mati bunda, bu, datang ajal tuh, ndak dimundurkan sedetik pun, ndak dimajukan sedetik pun, pasti. Kalau mati adalah sebuah kepastian, maka yang bisa kita lakukan adalah siap mati kapanpun. Maka kita bersyukur selama ini warga kita atau kampung dalam Lestari ini, sejak Pak RW Sulaiman dulu,
RW 15 apa kok? Dia kan tak kau juga awak kan? Kau awak lah kan dicabi lah. Lah dia kan ngegang tali kan tak? Kau awak lo nang. Ini nak duduk sekarang. Ini kau kan awak nanti so. Astagfirullahaladzim. Ya. Sampai mana tadi? Sejak dulu masih RT 07. Kemudian RW sepanjang umur, sepanjang apa istilahnya, sampai mati. Ya kan RW 5 boleh satu periode. Sudah itu berubah jadi RW 5 kan Pak RW sepanjang masa itu. Pak RW Sulaiman, kemudian sekarang Pak RW Samsir Muhammad. Tidak ada satupun di antara tokoh kita ini yang anti agama. Semuanya cinta kepada agama, cinta kepada persaudaraan. Seluruh yang baik-baik saya tengok didukung. Maka sayang sekali, wabil khusus remaja Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyalahkan remaja. Ya, barangkali ada yang mengalahkan tuh remaja payabana disuruh umpamanya. Nya maknya ayahnya nak mendukung. Coba dukung, pailah nak. Pailah kamu saji itu. Peka alwidah tuh, ya, yang salah di sini bukan anak. Awak sebagai orang tua tidak memikirkan ma qaddamat linak lighat ma qaddam ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan. Dalam konteksnya sebagai orang tua, lei acok batanyo kana waang uko usia waang lan yo kawin le, tapi baa jauh jo dari rumah Allah. Atau kamu sudah nikah, sebentar lagi jadi ayah baru, kan begitu? Kok masih jauh juga kau dari Allah? Arti itu semakin dekat dengan kematian. Apalagi yang awak-awak sedang diincar oleh malaikat maut. Ampun apa namanya itu tidak benci sama orang yang main layang-layang sama sekali. Ambo pun hobi, cuman yang wow itu nak talok dah mau makan dah sakit kok yang layang-layang kene aja udah kan. Tapi kalau azan berkumandang stop, baik zuhur, asar, apalagi maghrib, karena di situ nanti bermain setan-setan yang terkutuk. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka peran orang tua di sini sangat-sangat penting. Maka salah satu hikmah kematian yang hari ini kita saksikan, saudara kita alhamdulillah semasa hidupnya sering berjamaah, ya kan? Alhamdulillah kita kenal di musola. Saya pribadi kenal beliau di Alwida. Jadi kalau ada di antara awak yang masih bapantang pe ke Alwidah atau ke Al-Fajri, ayo ndak apal dia ndak tahu ambo. Tapi kalau le datang jonya, insya Allah. Artinya apa? Orang yang seperti itu kita pun menyolatkannya itu tulus. Tapi nggak pernah basumaya, nggak pernah nampak. Dia disolatkan juanya karena lupa duki payah kalau ndak disolatkan awak berdosa. Jadi awak solat ketapaso jadinya. Tapi kalau dia tetap bermasyarakat, ya Pak RW ya, ada sosial seperti ini, tetap hadir. Kalau terjadi apa-apa, apa namanya itu ya, panggilan sosial itu muncul. Dan inilah saatnya pula kita melihatkan, tentunya bukan untuk ria, mengharapkan ridho Allah, melihatkan, tapi juga dilihat manusia pun penting. Karena hablum minallah itu ada, hablum minannas ada. Sekarang tandanya begini, bukan masalah, bukan ini, bukan yang pilkada dulu, ini pilpres, enggak. Ya, logikanya salah seorang ustadz itu benar juga, walaupun itu apanya jalan modus-modus, tapi benar sih. Ini hablum minallah, ini hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah itu dalam rangka mengharapkan ridhonya. Hablum minannas ini sosial. Jangan kita bikin orang bersuudzon, berburuk sangka. Dengan bersama-sama kita akhirnya kebersamaan itu terasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada ahlul bait, mati bukan bencana. Ya. Mati itu bukan
apa ya, bukan sesuatu yang mengerikan dalam artian bagi yang hidup. Mati itu rahmat Allah. Habis waktu kita, Pak? Ada Pak protokol. Ini alun-alunnya Pak Bongi, Pak protokol, Pak ada doa sedikit. Bapak ini lah Pak Bos. Hah? 7 kurang 5. Jam 7 habis. Sabi yo. Lawi je kok. Ini orang cerdik kok jarang-jarang lo kan gitu. Nak pengen tiap minggu panas. Jangan panas. Masih butuh tenaga panas pikiran mana. Artinya apa, sekali lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, makanya setiap kita mendengar kabar pasti dimulai oleh sebagian besar para ustadz yang menyampaikan informasi telah berpulang ke rahmatullah, kalau bahasa Arabnya ila rahmatillah, sudah kembali ke dalam rahmat Allah. Nah, kalau rahmat awak yang disiko ada pengasuh remaja Alwida, ada Pak RT 3. Ada Pak RT 3. Pak Rahmat yang ada. Jadi artinya apa, sekali lagi kembali ke dalam kasih sayang Allah. Artinya mati itu nikmat. Kalau musibah itu konotasinya bukan negatif, Pak. Ini orang kan, awak kena musibah dalam tanda kutip kemalangan. Kemalangan dengan musibah beda. Makanya wabasyiris sabirin, dan berilah kabar yang baik, kabar yang indah, kabar yang tentram kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, apabila orang-orang sabar itu ditimpa oleh sebuah kejadian. Jadi musibah itu bukan kemalangan. Musibah itu dan bajalan tasenggol dek Ustaz Mutal Badrin Badan Nambo itu musib konei. Konei. Artinya konei gitu loh. Bu, orang kena senggol apa itu musibah, bencana kan enggak? Konei senggol jong dolar, jong rupiah itu nikmat tuh. Disenggol awak jong dolar ini Pak Bendahara Umum Al Hidayah. Disenggol jong 1 juta itu apa itu bencana? Enggak. Tapi konei. Nah, nanti apakah itu yang kena itu menjadi bencana atau menjadi rahmat, tergantung awak leh. Kalau bersifat materi atau yang menyenangkan hati kita, lalu kita bersyukur, lalu melakukan kebaikan, maka insya Allah itu menjadi rahmat. Tapi kalau sebaliknya jadi bencana, maka apa yang harus dikatakan oleh orang-orang yang sabar apabila terjadi yang seperti itu? Inna lillahi, kepada Allah lah, dari Allah lah kami ada, wa inna, dan kami ini pun akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada nanti orang mendengar gitu kan, Ustadz Muta Al-Badrin sekarang terpilih jadi dinas wali kota gitu, itu ya karena tapi dia umpamo nak kan amin jadi alhamdulillah malah ya kan yang nyalon amin insya Allah. Jadi apa itu kan konei apa, konei amanah. Sama kini di Alwida kebetulan ambo diberikan amanah gitu kan, yang konei musibah banyak, ndak ambo surang, ambo boleh yang lain konei musibah. Siapa tuh? Ya pengurus ya, kok sampai sekarang pengurus belum muncul juga konei musibah. Kalau ini dijalankan dengan benar jadi rahmat karena jadi pahala. Tapi kalau tidak, menyia-nyiakan amanat, tidak dosa, gitu aja. Begitulah kita. Kalau kemudian Ustadz Mutal tadi contohnya jadi wali kota tapi dia, maka dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengembalikan, karena ini Allah yang kasih. Begitu juga anak yang Allah titipkan kepada kita, keturunan, ilmu, harta, apalagi bagaimana semuanya itu kita jadikan sebagai alat, sebagai sarana. Jadi kematian ini istri daripada Pak Sapar dan anaknya beliau si siapa tadi? Iqbal dengan Nisan ya.
ini adalah ujian kepada ahli waris tentunya, pelajaran ya, bahwa semua kita akan mati. Dan kita sebagaimana tadi pesan Pak RT 4 yang juga tadi menyampaikan bahwa apa? Bahwa semuanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah ini kita akan lebih baik, ya kan? Atau makin parah? Maka kata Nabi, kafabil mauti wa'idho. Jadikan kematian itu sebagai suri tauladan. Ternyata gagah ayah saya kemarin, ya kan? Gagah dia, kuat dia, ya kan? Ternyata kalau dicabut nyawa oleh malaikat mati. Gagah ternyata saudara kita, dia tentara, polisi, orang partai, anggota dewan, gubernur, mungkin menteri, ya. Ternyata tidak ada apa-apanya kita ini, ujungnya mati juga. Maka hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa hidup dan kematian itu dalam rangka Allah ingin melihat siapa di antara kalian ini yang pantas kembali ke surga, dan siapa di antara kita yang tidak pantas menurut Allah kembali ke surga. Intinya berlomba-lombalah kita untuk meraih kunci surga. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan infak, dengan sedekah, dengan berbaik dengan tetangga, berbaik dengan saudara. Dan semoga semua itu menjadi amal soleh buat kita. Saat Allah memanggil kita nanti, dia mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu radiyatan mardiyah. Kembali ke mana? Kepada Allah. Dengan seperti apa? Dengan radiyah, diridhoi, mardiyah, ridho dia kembali, diridhoi kembaliannya. Kita ridho dengan kematian itu, jiwa kita, ruh kita itu, ya kan? Bedanya kita dengan orang mati apa? Lihat, hidungnya ada, telinganya ada, mata, kakinya, semuanya ada, komplit. Tidak ada beda kalau Pak Pendi lalu di samping orang mati gitu kan. Nggak ada beda laloknya mereka, nggak ada bedanya. Cuman dikelitik mereka apa pinggangnya ada galaknya, ayang soci ada galak deh. Ada semuanya lengkap. Ternyata ada ruh di situ yang menggerakkan giginya. Ada ruh di sana yang menggerakkan apanya? Kayaknya itu. Dan ruh itulah yang menentukan. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kapan ruh itu ridho dicabut? Kapan roh itu kapan pula Allah ridho terhadap ruh itu? Jadi ruh ridho dan Allah meridhoi. Kalau itu terjadi, maka kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli, maka kata Allah, fadkhuli fi jannati, masuk kau ke dalam surgaku. Fadkhuli fi jannati, fadkhuli fi ibadi, jadilah kamu itu sebagai hamba-hambaku yang mukhlishina lahuddin, menjalankan apa titah perintahku lewat nabiku, ya, bermasyarakat, bergotong royong, bersosial, tolong menolong, dukung mendukung, menjauhkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muta'al tadi pagi waktu kasab, kajian subuh dan sarapan pagi. Dulu kasab lupa menyebut itu kepada bapak yang lo sudah diberi ilmu, beri makan leh. Itu hari pagi Ahad kan. Lah sudah ada donasinya, donaturnya, sponsornya. Ndak juga datang ya ndak dapet dah wak caru dulu. Jadi baik Pak RW, Pak RT, pengurus masjid, musola sudah melakukan semuanya untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau ndak jodoh dikung ya dah dapet dah ada waktu dulu ya kan. Maka oleh karena itu apa kajian tadi pagi? Jagalah hati, kan itu. Sahabat Nabi yang luar biasa itu ternyata andalannya bukan tahajudnya berlipat-lipat ganda dari sahabat yang lain. Ternyata biasa aja tahajudnya. Puasanya biasa aja seperti sahabat yang lain.
tetapi ada satu hal yang dia tidak ada kedengkian secuil pun kepada siapapun, itu yang mengantarkan dia kepada surga. Itu masih hidup dia, kata Ustaz Muta'al tadi pagi itu kan, mau nggak kalian aku tunjukkan siapa calon masuk surga di sini? Ditunggu, nampaklah sahabat itu. Itulah kajian tadi pagi itu. Maka kita ingin seperti itu semuanya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena batasan waktu yang tidak mengizinkan, ya, karena masih ada nanti sambutan doa lagi ya, maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi tentunya, dan untuk kita semua tentunya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.